Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu agar kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pemetaan risiko dalam konteks keamanan cyber. Sebuah bahasan yang menurut saya pribadi sangat relevan dan menarik, terutama dalam konteks manajemen risiko. Pendahuluan. Resiko adalah bagian tak terpisahkan dalam setiap organisasi. Pemetaan resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam era digital saat ini, resiko keamanan cyber menjadi sangat krusial, terutama bagi startup teknologi yang sangat bergantung pada data dan sistem informasi. Tujuan pemetaan risiko: 1. Mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan. 2. Menganalisis dampak dan probabilitas terjadinya risiko. 3. Memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan. 4. Mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi. Metodologi pemetaan risiko. Secara umum, metodologi pemetaan risiko melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, identifikasi risiko. Berdasarkan mengenali dan mendokumentasikan semua potensi risiko yang mungkin terjadi. 2. Analisis risiko, menilai probabilitas terjadinya risiko seberapa sering atau mungkin terjadi, dan dampak jika risiko tersebut terjadi, kerugian finansial, reputasi, operasional, dan lain-lain. Probabilitas skala 1 sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dampak 1-5 sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 3. Ada evaluasi risiko, menentukan tingkat risiko dengan mengalihkan probabilitas dan dampak hasilnya sering digambarkan dalam matriks risiko. Rumus sederhana, tingkat risiko, probabilitas, dampak. Mitigasi risiko, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko ini bisa berupa penghindaran, avoidensi, menghilangkan aktivitas yang menyebabkan risiko, pengurangan, reduction, mitigation, atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi probabilitas atau dampak. Transfer, memindahkan risiko ke pihak ketiga, misalnya asuransi. Penerimaan, asiptensi, menerima risiko jika dampaknya rendah dan biaya mitigasi terlalu tinggi. Yang kelima, ada pemantauan dan peninjauan, melakukan tinjauan berkala terhadap risiko dan efektivitas strategi mitigasi. Studi kasus serangan ransomware pada startup teknologi Teknovat. Latar belakangnya, Teknovat adalah sebuah startup teknologi yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile dan platform software as a service. Mereka memiliki basic data pelanggan yang besar, kode sumber aplikasi, dan data keuangan penting yang disimpan di server cloud dan internal. Identifikasi risiko fokus pada keamanan cyber. R1, serangan ransomware, data penting dienkripsi dan tebusan diminta. R2, pelanggaran data breach, data pelanggan atau IP, intellectual property dicuri. R3-nya, serangan phishing, karyawan menjadi korban, menyebabkan akses tidak sah. R4, kerentanan, perangkat lunak, bug, atau kelemahan dalam kode aplikasi atau sistem operasi. R5, ada insiden threat, karyawan tidak bertanggung jawab atau jahat yang menyebabkan kerugian. R6, ada kegagalan, infrastruktur cloud, gangguan layanan dan penyedia cloud. Analisis risiko, contoh untuk R1, serangan ransomware. R1, serangan ransomware,
probabilitasnya tinggi 4-5. Justifikasi serangan ransomware sedang marak. Startup sering menjadi target karena potensi kerentanan dan sumber daya keamanan sangat terbatas. Kebiasaan karyawan yang belum optimal dalam kelemahan cyber dampak sangat tinggi 5/5. Justifikasi kehilangan akses ke data kritis, gangguan operasional total, kerugian finansial besar, biaya tebusan, biaya pemulihan, hilangnya pendapatan, kerusakan reputasi yang parah, denda regulasi, GDPR, VZOK dan lain-lain jika relevan. Tingkat resiko TIMS 5-20 sangat tinggi. Matriks resiko, contoh sederhana, tingkat resiko, dampak sangat rendah 1, dampak rendah 2, dampak sedang 3, dampak tinggi 4, dan dampak sangat tinggi 5. Untuk sangat tinggi 5, tinggi 4, dan sedang 3, rendah 2, dan sangat rendah 1. Berdasarkan perhitungan R1, serangan ransomware, tingkat resikonya adalah 20, menempatkannya di area tinggi, sehingga sangat tinggi dalam matriks. Mitigasi resiko untuk R1 serangan ransomware, pengurangan mitigasi, pencadangan data teratur dan terisolasi, melakukan backup data secara offline, terisolasi dan terenkripsi secara teratur, serta menguji proses pemulihan, Endpoint Detection and Response, IDR, mengimplementasikan solusi IDR pada sebuah perangkat untuk deteksi dan respon dini terhadap ancaman. Segmentasi jaringan, mengisolasi bagian-bagian jaringan untuk membatasi penyebaran ransomware. Awareness karyawan, pelatihan rutin tentang keamanan cyber, identifikasi phishing, dan praktik keamanan password yang kuat. Patch Management, memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala untuk menutupkan kerentanan. Multifaktor Authentication (MFA), menetapkan MFA untuk semua akses ke sistem kritis. Incident Response Plan, mengembangkan dan menguji rencana respon insiden ransomware. Transfer Asuransi Cyber, mengambil polis asuransi cyber untuk menutupi potensi kerugian finansial. Penghindaran sulit dihindari sepenuhnya dalam konteks digital. Lebih ke pengurangan. Penerimaan tidak disarankan untuk resiko dengan dampak yang sangat tinggi seperti ransomware, pemantauan dan peninjauan. Melakukan simulasi serangan ransomware secara berkala. Ethical hacking, penetration testing, meninjau efektivitas kontrol keamanan setiap kuartal. Mempengaruhi rencana mitigasi sesuai dengan keamanan, sesuai dengan ancaman terbaru. Rumusan masalah untuk presentasi. Rumusan masalah 1. Bagaimana Teknopat dapat secara efektif mengidentifikasi dan menganalisis risiko keamanan cyber yang paling relevan dengan operasional dan model bisnis mereka, khususnya ancaman seperti ransomware. 2. Strategi mitigasi apa yang paling efektif dan berkelanjutan yang dapat diimplementasikan oleh Teknopat untuk mengurangi probabilitas dan dampak serangan ransomware, mengingat keterbatasan sumber daya startup. 3. Bagaimana Teknopat dapat membangun budaya kesadaran risiko dan kesiapan menghadapi insiden keamanan cyber di seluruh organisasi untuk minimalkan potensi kerugian akibat serangan di masa depan. Tujuan
Tujuan pembahasan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari pembahasan atau penelitian ini adalah: satu, mengidentifikasi dan menganalisis. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif berbagai resiko keamanan cyber yang spesifik dan relevan dengan startup teknologi seperti Teknopat, dengan fokus pada ancaman ransomware, serta mengevaluasi potensi dampak dan probabilitas. 2. Merumuskan strategi mitigasi. Untuk merumuskan dan merekomendasikan strategi mitigasi risiko yang praktis, efektif, berkelanjutan yang dapat diimplementasikan oleh startup dengan sumber daya terbatas guna mengurangi probabilitas dan dampak serangan ransomware. 3. Membangun budaya kesadaran dan kesiapan. Untuk menguraikan langkah-langkah dalam membangun budaya kesadaran keamanan cyber yang kuat di kalangan karyawan Teknopat dan mengembangkan rencana respon insiden yang teruji sehingga organisasi siap menghadapi dan memulihkan diri dari serangan cyber di masa yang mendatang. Kesimpulan, pemetaan risiko adalah alat yang vital bagi setiap organisasi, terutama startup teknologi, untuk melindungi aset-aset penting mereka dari ancaman terus berkembang. Dengan pendekatan yang sistematis dan proaktif, organisasi dapat mengolah risiko secara efektif dan memastikan keberlangsungan bisnis dalam lingkup ancaman cyber yang dinamis. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.